semuanya, balik lagi ke podcast perantau episode yang ke-5 apa ke-6 ya, gue lupa. Serius, gue lupa episode 5 apa ke-6. Tadi lu bikin cover gue episode berapa tuh? Apa? 6. Ini ke-6. Udah lama banget gue nggak nge-tag podcast lagi, jadinya karena banyak banget kesibukan sih gitu. Kalau perantau Jakarta tuh gitu, what fun, sok sibuk gitu ya? Bahkan Sabtu Minggu tuh dipakai tidur gitu, nggak mau kemana-mana gitu. Padahal handphone di tangan tinggal rekam doang sebenarnya. Nah, hari ini ada konten. Ini sebenarnya udah lama banget gue diajakin, ayo kak bikin podcast. Gue dipanggil kakak coy di kantor, by the way, atau nggak abang. Gue nggak setua-tua itu banget juga, tapi nggak apa-apa, karena untuk konten gasken lah ya kan. Nah, di samping gue ini ada Fanny. Hai. Jadi Ulang lagi dah. Kebanyakan ketawa. Nggak apa-apa, memang kayak gitu. Nggak, maksudnya harus natural. Kalau nggak natural, ya kan ketahuan di setting atau gimana. Ini kan bukan brand, Pak, bukan kerjaan. Okay. Jadi lu ngomong aja. Jadi mau lu ini jangan diulang, nggak usah seperfect itu gitu. Gue nggak berharap juga ini perfect, tapi lu bisa cerita seenaknya lu aja gitu. Nah, Fanny ini teman kerja gue. Iya bukan sih? Ya lu bikin aja sendiri dah. Jadi di tempat gue ini salah satu agensi yang ngurusin sosial media, dan si Fanny ini menurut gue ya orang yang full of schedule. Wow. Full of schedule. Ya karena klien banyak, ya nggak sih? Klien banyak, dan dia terus mikirin konten-konten gimana supaya klien-klien ini tetap puas, ya nggak sih? Sampai hidup gue juga nggak keurus. Gitu. Jadi hidup untuk brand gitu. Hidup untuk uang, uang untuk hidup. Nah, berhubungan dengan uang nih ya, berarti lu aslinya dari mana sih, bisa ceritain dulu? Gue dari Bengkulu. Jadi Bengkulu itu salah satu kota di Sumatera Selatan. Mungkin orang-orang kalau misalnya orang luar Bengkulu gitu taunya Bengkulu kayak di daerah Kalimantan gitu. Cuma enggak, itu tuh di daerah Sumatera guys, bukan di Kalimantan. Bentar, Bengkulu tuh apa sih yang terkenal? Bengkulu tuh yang terkenal wisata alamnya. Terus jadi ada salah satu tarian gitu namanya tarian dol apa ya kalau nggak salah gue. Jadi kayak gue baru dengar sumpah. Debu. Iya kayak di debu gitu dolnya gitu. Terus kayak ada tarian tabot. Terus dia itu sih paling pantainya gitu-gitu. Bengkulu. Jujur ya, gue baru tahu lo Bengkulu karena lo pernah bilang gue dari Bengkulu kak. Gue jujur ya, kalau misalnya orang ada yang bilang sama gue kayak gitu ya, gue dari sini, gue tuh langsung mikir emang di situ ada apa kayak gitu. Oke. Makanya gue tanyain kan kenapa Bengkulu tuh apa gitu. Kenapa sih lahir di Bengkulu ya? Enggak. Lu mau nanya ke sesuatu yang gak bisa gue jawab nih. Tapi memang keluarga asli Bengkulu semuanya. Bapak sih Riau ya, Pekanbaru. Oke. Nah kalau Riau gue tahu. Riau tahu kan lo? Tahu, yang sering kebakaran kan? Iya anjir. Kenapa lu ingat itunya? Ya jadi kalau ibu tuh Jawa Tengah. Terus nggak tahu mungkin mereka cinlok pas lagi merantau di Bengkulu gitu. Terus ya udah gue lahir dari Bengkulu. Gitu. Itu semua, maksudnya cuma lu doang yang di Bengkulu apa ada keluarga lu yang lahir di Bengkulu? Gue punya tante gitu, keluarga dari bapak. Orang Bengkulu? Enggak juga sih. Kayaknya lahirnya nggak di Bengkulu deh. Jadi emang bener-bener tuh perantau gitu loh di Bengkulu. Oh tapi tinggal di Bengkulu? Tinggal di Bengkulu. Gue sampai SMA di Bengkulu. Berarti lu Sweet Seventeen-nya di sana gitu. Iya. Hadiahnya apa, Bu? Enggak. Jadi gue sih
karena gue perantau juga dan punya job yang kurang lebih sama. Nggak juga sih, sama banyakan dia, lebih effort dia daripada gue jujur. Memilih untuk ke Jakarta setelah lulus SMA, apa kuliah di sana? Kuliah tuh gue di Malang, di Brawijaya. Oh berarti ke Malang dulu? Ke Malang dulu, terus habis itu ya udah baru kerja. Nah kan biasanya kayak gini nih, kalau gua itu di tempat gue ya, itu ada kayak pepatah gitu loh, pepatah perantau gitu. Ada nggak sih di tempat lu kayak di Bengkulu? Ya contohnya kayak gini, kalau orang Makassar tuh kan terkenal, ya Makassar tuh harus merantau gitu. Kalau nggak orang Batak itu harus merantau gitu. Kayaknya sih kalau misalnya di daerah kelahiran gua, kayaknya nggak ada deh. Apa gue yang nggak terlalu ini ya? Cuma nggak pernah sih denger yang kayak bener-bener saklek banget kayak orang Padang lo harus ngerantau. Kayak gitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Jangan-jangan lu doang yang merantau gitu. Merantau ya nggak sih? Gila, kagak lah. Banyak sih teman-teman gue sendiri juga yang ngerantau di Jakarta gitu-gitu. Cuma nggak pernah kayaknya ada kayak statement yang lo harus ngerantau gitu-gitu, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak tahu ya, ntar gue cari di googling dulu. Tapi sebenarnya kayak gini, sebelum lu ke Malang ya, masih di Bengkulu gitu, memang lu pada saat itu udah mempreparekan gitu nggak sih diri lu buat ngerantau kayak gitu sebenarnya? Sebenarnya tuh yang paling apa ya, gue kuat banget prinsipnya, pengen intinya kuliah gue udah harus di luar nih gitu sebenarnya. Luar apa? Luar rumah? Apa? Luar negeri? Luar rumah? Enggak, keluar kota. Jadi, tapi kalau misalnya yang paling nuntut banget buat kuliah di luar itu bokap gue sih, almarhum. Sangat. Jadi nggak segitunya sih, cuma dia kayak bersikeras buat gue sendiri itu buat keluar juga, karena tuh gimana ya, lu tuh kalau misalnya keluar di luar, intinya lu tuh bisa kenal budaya baru, terus bisa ketemu orang baru gitu-gitu deh. Pengen jadi orang yang lebih terbuka aja sih daripada kalau misalnya di daerah gitu-gitu kan, kesempatan yang lu dapet juga nggak sebesar pas lu di luar kota kan. Tapi memang awalnya pengen ngerantau dari diri sendiri. Pengen banget. Pengen banget. Dan itu ke Malang. Sebenarnya pas ke Malang tuh bukan kota yang gue harapkan sih sebenarnya. Soalnya gue tuh harapinnya dulu di Bandung karena pengen di Unpad Ilkom kan. Cuma waktu itu tau gak sih lu yang sistem undangan di SMA? Oh iya, tahu SMPTN. SMPTN ini kan. Pokoknya tuh keberuntungan lagi ini banget sama gue, jadi kayak gue dapet undangan gitu, terus waktu itu masuk Brawijaya. Terus gue kayak udahlah males tes-tesan lagi, ya udah gue masuk Brawijaya hukum gitu. Padahal tuh sebenarnya gue pengen buat Ilkom. Kenapa lu nggak coba di hukum? Di Ilkom aja kan, Brawijaya ada Ilkom. Males kayak ya udahlah, udah keterima, udah tanpa tes kan undangan, jadi ya udah. Bener-bener ya udah aja mumpung gitu. Berarti lu belajar lagi dong ya kalau hukum itu? Iya, kayaknya kalau misalnya transisi dari SMA ke kuliah nggak begitu ya? Ngulang bener-bener ini gak sih? Jurusan lu SMA? IPS. Oh IPS. Relate lah ya. Relate. Tapi kan ada juga nih kayak kemarin tuh si Sahrul. Andrew kan dia IPA gitu. Oh iya? Iya. Oh. Terus kayak si itu tuh siapa kemarin yang si Chansa enggak dari apa dari IT sekarang ke desain gitu. Oh oke. Kemarin sih ada cerita kayak gitu. Nah sebelum ke situ, sebelum jauh kita nih, jadi gue mau bingung juga sebenarnya topiknya apa, tapi intinya karena sifatnya salah satu pekerja kreatif, gue mau tahu dong Van, proses lu berkreatif itu dari mana gitu. Maksudnya kayak gini, proses kreatif itu kan nggak sependek lu baca skrip habis itu oh yaudah bikin konten, nggak kayak gitu kan. Pasti kan ada fase-fase yang lu harus lalui dulu, kayak misalnya nih lu dari kuliah tertarik tiba-tiba Ilkom itu karena apa kayak gitu. Mungkin bisa lu ceritain nih fase-fasenya. Secara kan lu orang hukum jauh coy, misalnya ya kalau misalnya contoh kayak gini, kayak contohnya kontennya si siapa tuh yang kopi apa? Kopi siapa? Kopi John ya. Iya. Pengacara ya? Iya pengacara. Siapa nih gue tahu?
Ini Hotman Paris. Paris. Itu kan hukum tapi jadi konten. Maksud gue kayak gitu. Oh iya, yes. Dia orang kaya yang lucu sih, menurut gue lucu gitu. Tapi benar bisa proof gitu. Nah, sedangkan lu orang hukum gitu, tanpa harus kaya tapi bisa tapi bisa kreatif. Belum kaya tapi bisa kreatif. Iya. Gitu. Lu dapat proses dari lu kuliah apa gimana sih? Sebenarnya tuh itu sebenarnya gue udah ngerasa sih dari SMA gue suka hal-hal yang kayak gitu. Nih kalau lu tahu nih, gue dari SD tuh jadi gue punya satu teman SMP gue punya satu teman. Dia tuh suka sama gue lagi bareng gue tuh suka nulis kayak cerpen tapi di dalam buku, satu buku. Terus kita nah cerpennya tuh kayak bener-bener sambung-sambungan gitu loh Kak. Jadi kayak jadi gantian. Iya, seru banget, parah. Nah, Contohnya ceritain dong gimana? Jadi misalnya lagi ini kan pengen beli bikin cerpen gitu. Terus jadi kita kayak bikin di satu buku namanya Budel kalau lu dengerin. Jadi bener-bener kayak ya kita lanjut misalnya gue bikin pembukaannya, terus gue udah stuck nih, misalnya gue oper nih ke dia, terus lanjut gitu. Jadi bener-bener ceritanya tercipta dari dua orang. Nah sebenarnya dari SMP gue tuh dulu kayak di dunia perkreatifan aja, dunia seni, tulis menulis gue tuh udah seneng banget emang. Jadi suka ikut lomba puisi, terus suka bikin puisi, bikin cerita gitu. Nah tapi yang pas bener-bener gue ngerasa kayaknya tuh ini gue banget gitu, itu pas kuliah malah. Jadi pas kuliah itu gue ikut salah satu organisasi, Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan. Nah jadi dia itu selalu ngadain acara besar. Acara besarnya itu macam-macam kan, divisi-divisinya. Nah itu salah satunya tuh kayak salah satu divisinya itu untuk ngebuat kayak pamflet, billboard gitu-gitu. Nah waktu media promosi. Nah waktu itu benar-benar yang diharapin tuh SDM dari organisasinya. Jadi benar-benar dimanfaatin SDM-nya. Nah jadi waktu itu benar-benar kayak pertama kalinya buat kayak bikin billboard, desain. Baru gue sama sekali nggak yang ngerti gitu loh. Jadi bener otodidak, terus kayak bikin video dan lain-lain. Jadi dari situ bener-bener ngerasa mencintai hal ini, tapi nggak pernah berpikir bahwa suatu hari bakal bekerja di tempat yang kayak gitu juga gitu. Nah ini gue lanjut cerita nih sampai gue cek kerja. Iya, nggak apa-apa. Nah jadi waktu itu pertama kali sebenarnya gue nggak langsung ke sini, karena waktu itu ada kayak lu biasa lah, lu lulus terus lu masih bingung gitu loh. Kayak lu mau mengikuti idealisme lu sendiri, mengikuti keilmuan lu. Iya, atau mengikuti ya hal yang benar-benar lo suka kayak gitu. Kayak lu harus siap sama omongan orang-orang yang kayak terus lu kuliah buat apa gitu dan lain-lain. Cuma waktu itu emang gue ya udah akhirnya nyicipin, ngalah dulu. Gue waktu itu sempet kayak di Bandung kerja kayak gitulah, review perjanjian gitu-gitu di salah satu firma. Bahasanya firma. Pokoknya di salah satu perusahaan gitu. Terus habis itu gue nggak kuat gitu. Terus akhirnya gue ke Jakarta kan. Nah ke Jakarta itu sempat nyicipin juga di salah satu tempat senior gue gitu. Tapi kayak pada akhirnya kayak bukan gue banget gitu. Kayak lu tuh bakal menghabiskan sisa hidup lu di kerja juga ya gak sih? Kayak lu kalau lu mengerjakan sesuatu yang lu nggak suka, lu tuh bakal seumur hidup lu bakal jadi orang lain. Nah gue tuh ya mungkin ini gue tahu ada teori yang lain yang berbeda jauh sama teori ini, cuma itu yang gue yakinin gitu. Kayak lu harus bener-bener sebisa mungkin lu sayang dulu sama apa yang lu lakuin. Nah terus akhirnya gue cobain nyari-nyari gitu dengan portofolio kuliah gue itu dan blogspot yang gue bina sendiri dan cerpen dengan teman lu buat jadi copywriter. Nah itu mulai awal bentar sebelum step itu nggak sih bener-bener. Jadi habis itu gue cobain di Net TV. Gue cobain di Net TV itu waktu itu daftar jadi kreatif yang waktu itu yang rame banget itu loh. Nah terus gue nyampe tahap terakhir sampai interview. Cuma waktu itu gue gagal. Itu sedih banget ya. Gue inget banget gue di stasiun gue nangis gitu. Terus kayak sumpah. Lu tau gak apa sih sebenarnya? Nah, soalnya itu job impian lah ya. Hampir semua impian banget waktu itu. Karena waktu itu sama ini kan, siapa sih, Tama. Sekarang? Tidak. Sudah tahu lotnya gimana? Iya, udah tahu lotnya gimana. Gimana duit lebih penting daripada ya gitulah. Nah terus akhirnya gue sempat magang juga kan di Pergi-Pergi. Terus akhirnya ya udah
nyampe lah di perusahaan ini jadi copywriter. Terus udah hampir 3 tahun kan gue di sini. 3 tahun? Hampir. Wow. Jadi dari copywriter naik ya udah sampai ke sekarang jadi PM. Terus cerita cerpen, gue jujur ya, ketika lo bilang tuh lo ada sambungan cerpen dengan temen lo. Iya. Itu lucu maksud gue. Itu ide yang bagus, sama kalau misalnya kayak orang kayak nulis di Twitter misalnya. Ada threadnya. Misalnya kayak gini ya, entah apa misalnya gitu. Ada yang nyambung di bawah. Yang rasukimu. Kayak gitu. Sama, tapi ini cerpen. Lu bener-bener iya, lu bener-bener ngolah dari awal. Jadi bener-bener dibaca lagi kayak gitu. Tapi gue nggak masih nyimpan sih, udah hilang bukunya. Yang baca siapa? Kita berdua. Sumpah, jadi tuh bener-bener kita yang nulis, kita yang baca udah gitu. Tapi rasanya tuh puas banget, kayak ya udah seneng aja waktu itu, bener-bener ngelakuin itu karena seneng gitu kan. Itu seandainya dibukukan bagus sih. Ceritanya biasanya apa sih? Ceritanya biasanya nggak jauh-jauh dari cinta-cinta sih. Cinta-cintaan itu. Jadi saling kayak lu berasa saling memahami dengan temen lu. Cewek ya dewa ini. Tapi ya kayak saling memahami itu bagus loh sebenarnya. Iya. Terus bisa diadaptasikan di kantor misalnya kayak gitu. Sama siapa nih? Siapa aja, jadi giliran gitu satu kantor gitu. Gua kan keren aja. Nah, berarti awal mulanya itu dari organisasi dan itu terbentuk pola hidup. Pola sayang sama hidup yang gue jalanin sekarang sih. Di industri ya Sayangnya, kayak gini. Karena kayak gini, beda jauh kan antara hukum dan apa yang lu jalanin sekarang. Sangat-sangat jauh. Dari materi yang dipersembahkan sih jauh banget. Cuma kalau misalnya dari struktur lu, cara berpikir lu, terus lu harus ngapain, abis ini segala macam analisisnya gitu-gitu, sebenarnya sama aja sih. Kayaknya semua perkuliahan sih ngajarin itu. Sama. Iya kan? Gue menarik aja, menurut gue itu tuh bener kayak jurang gitu loh. Lu udah di atas nih. Hampir tenggelam waktu itu, kayak bener-bener kayak gini. Ilmu hukum kan pasti. Karena sudah tertulis di undang-undang, ada butir-butirnya, ada pasal-pasalnya, dan ya duluan hati-hatian. Itu udah pasti, ilmunya udah pasti, dan yang mengubah itu paling kalau ada penyesuaian doang. Nah, beda dengan yang apa yang lu jalanin sekarang kan. Misalnya semua itu nggak pasti. Ada revisi lah, ada jangan disebutkan. Iya dong, maksud gue. Parah ya. Dan itu tentunya memerlukan lu habit baru deh bagi lu gitu nggak sih? Butuh komitmen yang lebih. Betul, komitmen yang lebih terutama. Karena nggak pasti gitu. Ngakalinnya gimana? Dari ketika lu tahu anjing kayak gini kerjaannya, gue kira enak ya, soalnya gue kira apa yang lu pikirkan lu tuliskan dan bisa di-share ke orang. Sebenarnya tuh apa ya yang menyenangkan dari melakukan pekerjaan yang lu suka. Lu tuh nangis kalau lu capek, lu nangis. Tapi lu bukan nangis darah gitu loh, nangis yang kayak oke, gue bakal lebih baik daripada ini gitu. Kayak lu tuh pengen kayak lu bisa berkembang di situ. Tapi kalau misalkan di hal yang lu nggak suka, yang kayak gue pertama kali kerja, itu tuh kayak lu stuck banget Kak. Lu kayak ya udahlah kalau nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya di bidang yang lu suka, lu pasti kayak gue harus bisa nih lebih dari ini sekarang. Atau misalnya apalagi ya gitu. Cuma kalau misalnya di waktu itu gue kerja di hukum sih bener-bener kayak ya udah gue ngikutin apa yang udah disuruh, terus gue nggak explore lagi kayak gitu-gitu. Cuma sampai situ. Dan kalau kesel langsung pengen cepet-cepet pindah gitu loh. Iya, padahal kan kayak baru masuk gitu. Cuma ya gitu, jadi apa ya, proses pertahanan lu di bidang yang lu suka tuh pasti lebih kuat daripada yang lu nggak suka. Jadi nangisnya nangis seneng gitu, meskipun kadang-kadang sih nangis sedih juga. Cuma kayak meskipun lo bosan, lu pasti bakal milih berhenti dulu, istirahat dulu daripada lu langsung nge-cut gitu loh. Jadi hilang gitu enggak gitu. Jadi lu perlu rehat dulu, baru dimulai lagi kayak gitu. Wow. Itu ya teman-teman. Pesannya nggak pesan sih, itu cerita doang. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pengen cerita, mungkin bisa dikirim ke email saya. Enggak, maksudnya orang-orang yang mungkin sama dengan Fanny ceritanya, mungkin ada yang lebih itu. Ntar kita bisa bacain lagi, Fan. Kali aja yang lebih ada yang lebih seru daripada cerpen lu gitu. Dan gue terngiang-ngiang banget sama cerpen lu itu. Gue ya pribadi kalau yang tahu
masa-masa dulu nih ya, anak-anak perempuan tuh biasanya punya binder-binder. Iya nggak sih? Gue cuy punya. Binder-binder, tapi dikumpulin tuh cuma kertasnya doang. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Nggak ditulis, jadi tuker-tukeran kertas Iya. gitu. Cuma kayak gitu doang. Tapi kalau lu kan kayak ditulis gitu kan. Iya. Wah keren sih. Tapi tuh jujur aja ya, maksudnya yang tadi gue bilang di awal banget, kenapa Jakarta tuh punya, kenapa luar kota daripada daerah punya kesempatan lebih gede, itu tuh beneran banget kerasa tau. Oke. Parah. Lu bisa ceritain nggak bahwa di keadaan di Bengkulu nih gimana temen-temen lo yang di sana? Itu kayaknya masing-masing orang punya journey-nya sendiri kan. Cuma Oke. kalau misalnya ketika lu udah ngerantau, lu tuh bener-bener ngerasa apa ya? Apalagi di kota besar, kayak bener-bener lu tahu gitu. Kalau mau gini, lu harus kemana? Kalau lu mau gini, lu harus kemana? Lu nggak terbatasi atau terkotak-kotakan dengan keterbatasan pilihan gitu. Kalau di daerah tuh aksesnya terbatas, kesempatan lu juga ketemu dengan orang-orang yang mungkin lebih menginspirasi tuh jarang banget. Lu kalau di Jakarta, lu bisa kemanapun kan ya nggak sih? Kayak lu mau nyari tempat atau apa namanya, tempat perhelatan seni gitu gampang. Lu mau ketemu sama selebgram sekarang juga gampang. Lu tinggal kayak oke dia bakal konser di mana, dia bakal ada event di mana, terus ya udah. Jadi bener-bener kayak lebih gampang aja sih. Terus kayak permintaan kebanyakan kaya ya, untuk gue kaya gitu kan. Kayak hati. Astagfirullah. Jadi bener-bener lebih enak aja sih, lebih banyak hal-hal yang nggak perlu ngerasa ini tuh dibatasin. Misalnya kalau di Bengkulu ini tuh terbatas gitu. Kayak sih pilihan-pilihannya terbatas gitu loh kak. Lu lebih terbatas di Bengkulu apa di Malang? Di Bengkulu. Kalau di Malang kan lu tuh nih, gue pas kuliah ya, gue tuh kayak anaknya tuh jalan-jalan gitu loh. Ke Surabaya ke kereta. Jadi di Jawa tuh banyak banget kereta kan. Akses itu yang bikin lu nggak bakal. Mau kesini ya, gitu. Gue mau kesini ya. Gitu. Iya, kayak gue kalau bosen, yulah ke Surabaya, yulah ke Batu, yulah ke Banyuwangi, ke Solo, ke Bromo. Jadi sendiri naik motor. iya, dan juga sih gokil juga gue kalau sendiri. Kagak, gue sama teman-teman gue, cuma gitu. Kalau di Bengkulu tuh selain ya mungkin kurang perhatian dari pemerintah sih yang jelas. Jadi emang kesempatan lo lebih terbatas. Harus diakuin sih, mungkin bukan buat di Bengkulu aja, tapi kayak anak-anak di daerah yang lain yang daerahnya mungkin belum banyak jadi tempat perlabuhan. Lu mendukung nggak sih misalnya ada anak-anak yang Bengkulu pengen ke Jakarta? Gitu. Ih, ngedukung lah. Lu nampung nggak? Termasuk adek gue ya, adek gue. Gue tuh sama Adam kayak nyokokin dia gitu loh. Adam nih adek lo? Adek gue yang kedua. Gua kira siapa? Dia kan, gue nggak tahu. Iya. Nah adek gue tuh kan ada dua. Nah satu lagi baru masuk kuliah. Waktu itu gue sama Adam tuh nyokokin gitu kayak, pokoknya lu harus kuliah di luar ya, nggak boleh. Pokoknya kuliah di Bengkulu. Padahal dia pengen di Bengkulu. Kagak, dia pengen di luar juga. Iya. Soalnya kita tuh selalu kayak nge-influence dia kayak, ih dasar masa sih nggak tahu ini gitu-gitu. Jadi kayak biar nge-trigger. Kudet lah ya. Kudet. Jadi kayak biar tahu, biar tahu tuh orang hebat di Jakarta tuh gimana sih gitu. Kenapa sampai bisa, prosesnya gimana bisa sampai kayak gitu. Kayak bener-bener tuh ya gitu sih. Jadi digodok di Bengkulu ya kan, keras ya kan, keterbatasan hidupnya ya kan. Setelah mau kuliah, lu sekarang bebas gitu. Gitu. Atas pilihan lu sendiri atas pilihan gue sendiri. Jadi meskipun gue melenceng dari jalur kuliah gue, tapi gue bersyukur sih gue milih apa yang gue suka. Tapi lu menjalannya dengan baik, intinya kayak gitu kan. Insya Allah. Ada jalan. Gitu. Jadi glams dong kalau ter. Nah berarti ya istilahnya nggak dari Bengkulu itu ketidaknyamanan lo tuh sebenarnya udah dimulai dari Malang dong ya? Ketidaknyamanan apa tuh? Dalam hidup lo misalnya, ya tau lah kalau anak mahasiswa tuh gimana? Iya, nah tapi tuh kenapa di Malang waktu itu nyaman-nyaman aja? Karena mungkin gue ngelakuin hal yang organisasi itu minta.
I see. Nah maksudnya gue masih melakukan hal yang gue suka. Terus yang kedua ya karena tujuan gue tuh itu kuliah, gue nggak didoktrin buat mikirin pekerjaan. Jadi kayak udah gue selalu aja menghidupi hari ini aja gitu. Gue nggak mikirin masa depan. Ya gitu sih. Menghidupi diri sendiri. Iya jadi benar-benar kayak ya udah kalau udah tugas kuliah, oke. Gue nggak pernah rasa nggak nyamannya kan pasti bakal timbul kalau lu ngerasa ini tuh bukan yang gue mau gitu. Cuma pas gue ngejalanin gue suka-suka aja sebenarnya. Maksudnya gue tau gak sih lu bisa di bidang itu, cuma lu pasti nggak bakal jadi expert. I see. Jadi kayak lu bisa, cuma lu bakal di situ aja gitu. Pada saat tahap di mana lu sadar duit itu penting. Enggak kan, maksudnya kayak kalau lu bilang contoh kayak gini lah, banyak kayak perantau-perantau yang kuliah di luar pulau gitu. Dari manapun lah, misalnya dari Jakarta ke Malang, Jakarta ke Jogja, atau enggak bahkan di Jakarta itu sendiri gitu. Pasti kan dia mikir gitu. Anggapannya kayak gini. Gue transport naik busway harus sekian, makan gue harus sekian. Iya. Pada saat itu, masa fase itu mulai kapan lu ngerasa anjir gue butuh duit? Iya, pas udah kerja sih pasti banget. Kayak misalnya dulu tuh gue sempet nih ya awal-awal banget. Waktu itu gue punya kayak project manager sebelumnya, namanya kayak Kaniko. Jadi waktu itu dia udah bawa tumbler Starbucks. Nah waktu saat itu gue belum menganggap itu penting. Kayak ngapain sih lu beli tumbler sampai 500.000 anjir waktu itu. Gue sampai nanya sama dia, Kak lu ngapain sih beli tumbler 500.000 buat gaya-gayaan doang? Iya, jadi waktu itu dia jawab dengan apa ya? Maksudnya ini adalah salah satu hal yang gue punya untuk gue mengisi apa ya, intinya tuh dia bilang ini tuh salah satu penampilan gue gitu, salah satu bagian dari penampilan gue ya untuk lifestyle aja gitu. Nah waktu itu gue mikirnya kayak apaan sih nggak penting, cuma pas ini berjalannya waktu kita sering meeting di Starbucks, sering meeting di mall dan lain-lain, gue nganggap itu juga salah satu hal yang oke juga, karena nggak bisa dipungkirin sih orang-orang Jakarta terutama itu, apalagi kalau ngadep ke klien, lu tuh bakal dinilai dari penampilan lu, kayak apa yang lo pakai, jam apa yang lo pakai, sepatu yang lo pakai, selain dari skill lu ya. Cuma sampai saat ini sih gue masih meyakini yang kedua, kayak oke, lu mungkin di tahap pertama lu nilai gue biasa-biasa aja, cuma mungkin pas gue ngomong lu bakal level gue bakal naik gitu. Gue lebih milih yang kayak gitu, meskipun ya jangan malu-maluin banget lah. Intinya lu kalau misalnya ini tahu, brand ini tahu, gimana gitu. Jadi ada standarnya gitu. Nah dari situ belum nganggap penting tuh. Cuma setelah itu pas gue sadar kalau ada hal-hal yang mendorong lu buat ngikutin lifestyle Jakarta gitu misalnya, jadi udah mulai kerasa penting. Cuma lama-kelamaan juga itu tuh kayak proses sih Kak. Kayak lu pertama kali ngeliat lu kayak apa ini kan, kayak parno lagi, kayak dusun banget gitu loh, kayak ih gue pengen punya ini, iya anjir kampung, pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi pas lu udah milikin semuanya, lu pas udah ada kesempatan buat beli, lu pasti nggak mau beli. Tapi kalau di gue gitu ya prosesnya, kayak pas udah sampai di tahap itu, gue kayak enggak deh, kayaknya ada yang lebih penting gitu daripada itu dan lain-lain. Makanya tadi gue milih yang kedua, mending orang dengerin gue ngomong dulu, baru lu bisa nilai gue gitu. Oh I see. Berarti pertanyaannya kan sadarnya kapan tuh? Iya, lu perlu itu pas kerja. Iya, pas kerja. Tapi lu implay juga kan yang pertama itu ya, nggak mungkin enggak kan? Iya, waktu itu sempet tapi kan ini cerita ya. Waktu itu gue sempet beli sepatu harga 1,9. Wow, terus? Menurut gue, ya mungkin bagi anak-anak yang lain itu biasa aja. Tapi menurut gue itu kayak effort banget Kak. Kayak lu dapetin duit cuma buat sepatu. Kayak gue nggak pernah seumur hidup. Maksudnya orang tua gue bukan tipe-tipe yang tajir banget terus bisa ngebeliin semuanya hal kayak gitu kan. Apalagi harus ada effort. Iya anjir, coba buat sepatu. Mending DP mobil ya kan 2.000 sih. Cuma waktu itu tuh kayak gue pengen juga yang tadi masa-masa pengen banget, masa-masa pengen ngikutin ini, pengen ngikutin itu. Tiap obrolan tuh kayak sepatu mereka ini, sepatu mereka itu dan lain-lain. Cuma tuh pada akhirnya kayak gue waktu itu kan gue ketemu ini nih sepatunya. Jadi akhirnya waktu itu ketemu sama kayak banyak ini yang insight baru gitu, orang-orang yang biasa aja. Cuma pas ketika lu ngomong, lu tuh berasa gila nih orang. Nah gue tuh pengen jadi kayak gitu, nggak pengen cuma dinilai dari penampilan gue ketika pertama kali ketemu. Gitu. Jadi istilahnya lu punya penampilan tapi lu nggak kosong.
Iya, Ya nggak maksudnya lu bakal lebih hot kalau misalnya lu ketemu, tapi pas ketika lu ngobrol, lu ngerasa partner lu ngerasa, ih gila ini orang gitu, lebih pengen kayak lebih gitu. pendek, lebih pendek. Karena udah ngelewatin fase yang pamer, ngelewatin fase 1,9. Iya. Anjir gue nyesel banget. Tapi anjir. berarti nyesal. Nyesel, karena waktu itu Sepatunya kayak rusak ya? enggak. Karena waktu itu apa ya? Harusnya gue bisa beli yang lain gitu dengan harga segitu waktu itu. Nyeselnya tuh bukan pas saat itu, tapi pas udah sekarang kayak aduh anjir gue ngapain ya, cuma ngebeli apa namanya, pamer doang sama teman-teman lo. Kayak gengsinya kan, ngebeli gengsi. Ngeliat nggak sepatu gue? Kagak gila. 1,9 coy gitu. Tapi nggak apa-apa, memang sebenarnya kalau hal-hal yang kayak gitu ya kan itu lumrah sih kayaknya di Jakarta. Sebenarnya kalau lu mau pakai, ya mungkin gitu kalau lu bilang kayak misalnya lu mau pakai yang misalnya baju 10 juta gitu, ya orang kan pasti notice, oh ini bajunya limited edition. Kalau enggak misalnya lu beli sepatu yang 1,9 pasti notice, nih anjir sepatunya keren. Tanya gitu. Tapi lu tanya-tanyain nggak sih pada saat itu? Enggak lah. Kali aja kan karena kan effortnya kan enggak, biasa. Karena teman-teman gue juga kayak Kade dan lain-lain kan, gue beli sepatu juga harga segitu. Gitu. Kayak gue bener-bener kayak ya udah waktu itu ngebeli sesuatu pengen ngerasain juga, bukan lebih ke pamer sih, lebih ke pengen ngerasain juga gimana sih hasil kerja lu sendiri, lu beliin gue sesuatu hal yang kayak gitu. Meskipun sekarang tuh ada lagi satu sepatu gue pengen banget harganya segitu juga, tapi pengennya kali ini bener-bener pengen yang kayak gue pengen banget gitu. Gue tahu kenapa gue pengen, gue tahu kenapa gue harus ngebeli itu, kayak bener-bener dari hati gitu, tau gak sih? Nunggu diskon lah ini. Tapi kalau waktu itu belinya bukan gara-gara gue pengen, bukan gara-gara gue ini, tapi emang bener gara kayaknya gue pengen juga, apa ya, bukan pengen yang karena gue suka, tapi pengen yang buat kayak orang lain juga gitu. Pengen yang kayak orang lain sama pengen yang bener-bener gue pengen buat itu gitu. Wow. Tapi itu otomatis fase. Ketika lu membeli itu menunjang performa lu nggak sih? Iya, berasa sih, percaya diri kayak lu kayak lebih kayak gitu ya? Iya lah, kayak waktu itu, karena waktu itu kan fasenya masih kayak gengsi banget kan, kayak teman-teman gue udah mulai kayak gitu juga. Berarti kalau misalnya semuanya sama, sepatunya sama? Enggak, waktu itu beda, harganya doang. Kayak waktu itu gue sempet tanya, kalau gue beli sepatu segini kemahalan gak sih gitu. Itu sebenarnya awal dari kesombongan. Aduh, Fanny goblok. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Fase kan. Fase. Orang supaya tahu gitu, gue mau beli sepatu ini nih bangsat gitu. Kalau kan dalam hatinya tuh mulai bergemericik gitu. Iya, tapi si Fanny mau pengen beli sepatu ini. Tapi tuh apa ya? Apa di beberapa waktu setelahnya itu gue nggak pengen gue nggak pengen jadi orang yang kayak gitu, karena gue nggak mau orang nilai gue cuma dari itu juga gitu loh kan. Ada hal-hal yang kayak gitu, karena gue pernah ketemu sama satu klien, dia bener tampilannya biasa banget, padahal dia kaya banget. Tapi kayak salah satu klien sabun kita. Nah terus jadi dia tampilan biasa banget tapi dia kaya banget, dan lu ketika ngomong sama dia kayak ya lu nggak ngerasa lu nggak ngerasa kalau dia tuh hebat karena apa yang dia pakai gitu loh, tapi karena omongan dia, karena cara dia ngebawa dirinya. Nah gue tuh sekarang lebih menghargai hal-hal yang kayak gitu daripada Fanny yang lalu ya. Tapi gue pernah kok ketemu orang gitu memang istilahnya di luar dugaan ya. Iya. Dia tuh surprise. Kita ngeliat dari looknya biasa aja gitu kan, tapi ketika udah dia ngomong panjang lebar, wah kebayang nih orang, misalnya kayak gitu. Kebayang dia udah kemana aja, kebayang betul. Siapa aja yang udah pernah dia temuin kayak gitu. Ya kalau misalnya ada tawaran atau misalnya Fanny kamu mau nggak dibeliin satu kop, masih mau sebenarnya. Maksudnya yang kayak tadi gue bilang masih ada barang-barang seharga itu yang gue pengen beli, tapi berasal dari hati gue sendiri, bukan karena buat ngimpress orang lain dan lain-lain. Berarti atas reward atas diri lu sendiri. Iya, karena gue tahu gue pengen banget itu, tapi bukan karena gue pengen banget itu karena buat orang lain ya. Yakin lo? Yoi. Ini sampai hari ini gue pengen banget Dogmat cuy. Dogmat pengen banget. Kemarin gue baru lihat 1,9. Lihat di mana Gue kayak keriko lagi. Gue dulu beli sepatu 1,9 Puma kan waktu itu. Gila anjir, gue kayak kesayang banget. Tapi waktu ini tuh bener-bener kayak
pengen banget dong part gue anjir. Kayak pengen banget, bagus banget. Kayak lu keren banget gak sih pakai Dokmart? Dia paten sih. Paten. Bagus. Kualitas bagus ya kan, harga sesuai. Yo. Tapi Puma waktu itu emang enak juga sih. Iya, Cuma bukan ya. Lu misalnya beli satu sepatu 1,9 gak enak, komplain. Gak mungkin lah, pasti enak. Iya nggak sih. Nah berarti pundi-pundi lu itu atas keringat lo semua, ya nggak sih? Iya. Dengan cara lu terjun di bidang ini, balik lagi ke bidang ini. Lu punya nggak sih referensi di awal gitu, ketika lu pengen terjun di awal? Gila, buta banget sih sama sekali. Lu tahu kan gue di sini tuh dari perusahaan ini masih kecil banget kan, Kak? Oh ya. Lu maksudnya Bukan udah 9 tahun. Gila ya. Terus. Waktu itu kayak benar-benar ya lu bayangin aja, gue bukan lulusan ilkom dan lain-lain, mana ada sih perusahaan yang tiba-tiba menerima. Cuma waktu itu gue akuin sih kayak bos gue tuh benar-benar bos kita, benar-benar kayak ngebuka pintu, ngebuka kesempatan banget. Ya gue kayak juga ngerasa kok. Dia ngelihat gue tuh waktu itu belum punya pengalaman sama sekali, benar-benar waktu itu tes sih sebenarnya, nulis apa gitu lupa gue. Terus ya udah ya di sini kan. Jadi pertanyaannya apa ya, lupa. Ya terus ceritain aja kalau gue. Nah terus ya udah dari perusahaan ini bisa belajar sampai sekarang. Jadi ya itu benar-benar effortnya itu karena dari perusahaan ini kecil itu sama sekali nggak ada yang ngenuntun gue gitu loh. Jadi semua dan untungnya industri ini tuh industri yang selalu berkembang. Jadi lu bisa cari informasi itu di mana aja, lu bisa belajar dan lain-lain. Mungkin salah satu kelebihannya adalah gue megang banyak klien. Oh, iya. Jadi case-nya tuh kayak selalu diasah. Beda sama orang awam yang belajar. Oh iya. Kayak gitu. Jadi istilahnya tuh kerja di sini tuh kayak nggak ada guideline. Yes. Lu kerjain aja, Iya. tapi lo memang formatnya ada gitu. Cuma ya lu bakal berasa kayak anjir gue udah di titik ini gitu. Sampai dibandingin sama gue yang dulu gitu sih. Emang yang dulu gimana? Wih, ya gitu lah pokoknya kayak Baper. bener-bener baru lulus. Baper. Anjir gue pernah dimarahin sama klien gue, terus gue nangis gara-gara dibilang tulisan gue sampah. Bikin caption doang gitu. Sampah? Klien dokter waktu itu. Dokter kulit dan kelamin dan kulit. Oh yang di rumah sakit itu kantornya? Bukan? Di kantornya. Enggak, dia ini kok sendiri. Oh itu dokter gigi bukan, sorry. Itu. Enggak, ini lah, pokoknya tuh masa-masa karir gue, anjir karir. Pokoknya ya gitu. Jadi kayak gue tuh sampai pernah dimarahin sampai gue nangis, dibilang tulisan gue sampah. Sedih banget. Parah. Ya nggak apa-apa, itu bumbu doang. Bumbu supaya berasa hidup lo gitu. Kalau misalnya kagak kayak gitu, berhambar, ya kan? kagak ada rasanya, iya nggak sih? Iya. Terus nih, nah berarti kan istilahnya apa yang lo pengen tuju, kayak pengen lo reward lo lah ya, reward lo ingin membeli sesuatu, apapun lah itu gitu, itu berasal dari apa yang lo capai sekarang. Lo merasa puas nggak sebenarnya? Belum banget. Gue banyak banget dah yang belum kecapai. Gue pengen ke S2 lagi, cuma di bagian ini. Jadi ada waktu itu kursus singkat gitu berapa bulan. Purwadika. Gila ya? Enggak, di luar negeri gue pengen Oh, pengen banget. Cuma waktu itu nggak lolos sih, dia udah. Gue berhenti di sana. Tapi ini kayak gini, istilahnya kan sekarang ujungnya kayak gini nih. Ketika ada kesempatan di luar bidang ini, Enggak. dan lu suka juga, gitu. Misalnya kerja di brand mungkin atau enggak industri yang lebih asik mungkin. Startup. Nggak tahu ya. Sama kayak Peggy. Orientasi gue masih uang sih. Orientasi lo. Jadi kalau misalnya ada tawaran baru, Berani bayar berapa? Atas hasil kerja gue, lu berani bayar berapa gitu ya? Karena tuh ya banyak lah kebutuhan orang masing-masing. Pindah agensi? Kayaknya enggak deh. Why? Karena gue kalau misalnya suatu hari gue keluar dari sini, gue nggak pengen kerja di agensi lagi. Kenapa? Gue nggak menemukan agensi yang lebih ramah daripada Dan lingkungan ini. Karena lu pernah di agensi sebelumnya? Enggak sih, cuma dari dengar dia cerita teman-teman gue, terus yang mereka nggak bisa. Sebenarnya sih di agensi juga sibuk banget ya Kak. Maksudnya lu tahu semuanya lah. Iya parah. Cuma tuh kayak nggak tahu, gue udah nyaman banget sih sama agensi ini. Maksudnya keluarganya, terus gimana cara orang-orangnya buat bikin suasananya nyaman. Kayak gimana ya? Maksudnya orang-orang banyak yang bilang jangan diam di zona nyaman dan lain-lain. Menurut gue enggak juga sih.
kayak ngapain gitu susah. Gue nggak mau, masalah hidup gue udah banyak, gue nggak mau persulit hidup gue lagi gitu. Kayak ya udah nikmatin aja. Lu umur berapa? 25. 25. Jangan nanya umur kali. Enggak, maksudnya dia kan ada step-step karir tuh kan. Dari lu pertama lulus SMA, umur 17, terus pas umurnya ada yang umur 20. Terus gue kenapa jadi nanya umur 25 kan gue kayak bisa ngebaca gitu loh. Oh fase tuh lu tuh lagi yang kayak gini. Career life. Lu lagi bener-bener sekarang mungkin fokus karir atau lu pengen mengejar hidup apa cuan ya kan kita nggak tahu gitu. Yoi. Kan kalau misalnya udah misalnya lu bilang umur gue 32 kak kan bahaya gitu. Bye-bye sobatku. Sobatku. Kayak gitu misalnya. Iya, masih di fase yang sama sih. Masih bahasa yang sama. Iya. Tapi yang gue pikirkan adalah perempuan itu punya batas-batas tertentu. Kayak ketika ntar lo nikah, lo hamil, lo punya anak. Lu ditanyain gak sih Apa? sama orang rumah? Udah sih. Wow, ya. Cuma ya santai aja sih. Ya sebenarnya gue pernah ngeriset ya. Jadi kalau orang-orang perempuan di Jakarta, terutama yang karir ya, itu mereka menikah umur 28 ke atas. Daripada nih ya, misalnya lu di Bengkulu, lu otomatis kayaknya udah nikah deh. Ya nggak sih, soalnya fasenya udah sampai situ aja. Lu lulus, ya, Rasa menikmati pekerjaannya kali. udah sampai situ aja gitu. Tapi kalau di Jakarta lebih long last. Bahkan laki-laki pun kalau bisa dibilang umur 32, 33 tuh mungkin udah bisa. Bagusnya sih mapan dulu, 33, ya 33-an lah. Udah punya semuanya, tinggal cari pasangannya gitu. Lu menganut nggak yang kayak gitu? Nggak sih, gue yang tadi gue bilang batasan itu tuh sebenarnya kayak gue nggak tahu nih sampai kapan, misalnya gue bakal nikah kapan, terus atau misalnya gue bakal punya anak kapan dan lain-lain. Tapi menurut gue ketika perempuan itu udah punya anak, terus bakal cuti, melahirkan dan lain-lain, gue nggak yakin sih semua kantor bakal nerima lagi. Kayak kecuali lu bener-bener kayak lu adalah orang yang bener-bener loyal ke kantor lu, terus kantor lu bener-bener baik gitu, terus lu balik lagi. Banyak sih sebenarnya kantor yang masih bisa nerima ketika lu cuti 2 bulan atau dan lain-lain. Cuma gue belum tahu adalah keputusan gue ketika suatu hari gue punya anak. Gue nggak tahu gue bakal jadi Fanny yang lebih memilih karir gue atau jadi Fanny yang anak gue dulu deh sampai berapa tahun terus gue baru kerja lagi gitu. Soalnya belum nikah lu sekarang. Iya, Gue juga bener. belum sih sebenarnya. Jadi Tapi gue nggak tahu sih masalahnya kayak gitu. karena belum nyampe di sana. Iya betul. Maksudnya ketika nanti lu emang bakal kerja lagi misalnya, nah sebatas mana nih lu bisa diterima sama kantor yang baru? Kan lu bakal tereliminasi sama orang-orang baru juga, apalagi di bidang yang ini. Iya, selalu ada orang baru. Jadi sebisa mungkin ya, kayaknya gue kalau misalnya suatu hari keluar dari kantor ini, gue nggak mau di agensi lagi sih. Gue nggak mau menghabiskan hidup gue buat orang lain terus. Klien yang udah ada ngasih belum? Udah ikut sini aja. Kayak gila ya, itu rahasia. Oh rahasia ya. Baiklah. Gile. Tapi nih sejauh ini, lu merasa jadi orang yang kreatif nggak sih? Enggak juga sih, soalnya gue udah sering nemu orang yang lebih kreatif daripada gue. Maksudnya standar kreatif gue udah setinggi itu. Kalau ngeliat orang lain, Jadi ada lagi. ada lagi, pastilah. Maksudnya gue yakin biasa aja gitu kalau dibandingin sama orang-orang yang sama gue lihat. Lu ada terinfluence sama siapa? Ada banget. Yang benar-benar influence gue tuh Peanuts. Oh ya, ilustrator yang di Amerika ya. Terus? Siapa lagi? Itu sih yang paling saat ini, yang paling gue lagi kagumin banget. Soalnya dia bagus ya karyanya betul. Cara dia berpikir dan betul. cara dia mencintai pekerjaan dia, positifnya dia, Eksekusi juga bagus. eksekusinya, gila banget sih. Kayak lu, gue bisa kepikiran sih ide kayak gitu. Apalagi yang terakhir tuh yang dia bikin hand drawing yang Iya. gabungan tuh keren banget sih. Parah. Terus kalau misalnya production gitu siapa? Dimas Jai. Gue suka banget sama ide-ide iklannya dia. Si yang ice cream. Campina, terus Campina. OVO, gitu-gitu deh, suka banget. Maksudnya apa yang gue kagum itu karena kok bisa sih lu kepikiran kayak gitu. Lu sangat peka sama keadaan di sekeliling lu gitu, peka banget. Kayak intinya lu bakal suka nih meskipun kayak Indosiar gitu ya, tapi itu yang bikin viral. Tapi itu yang dibicarakan kayak Iya, gitu. itu yang Emang dibicarakan. yang sering dibicarakan yang kayak gitu. Tapi gue setuju sih. Maksudnya itu hal yang gue lihat juga, kita yang lihat juga, tapi kita nggak kepikiran kan. Nah pas di sisi kepikirannya itu yang menurut gue mahal banget sih.
gue udah kepikiran sih gitu. Lo udah pernah melihat dia di Mas J yang dia ngomong di Bukalapak belum? Belum. Wah itu keren banget sih, yang dia ceritain tentang foto dia. Itu keren banget sih gimana dia. Jadi dia itu bukan dia yang datang, orang yang datang ke dia. Agensi. Iyalah. Wah keren banget sih, Parah. keren banget. Dan memang dari dulu sih si Dimas J, Pinot itu keren. Jadi saat itu kalau perempuan ada nggak yang lo? Perempuan Ditut. Ditut? Iya. Ditut yang mana? Ilustrator gitu. Sama istrinya Pinot. Iya. Ditut istrinya Pinot ya, lupa gue. Ditut tuh yang mana ya? Gue kurang tahu. Pokoknya istrinya Pinot, gue ngefans juga. Dan sekeluarganya Pinot, gila sih itu. parah Ilustrator juga deh. banget. Sebagian besar sih mereka memproduksi semuanya sendiri ya. Terus mereka tuh memanfaatkan alat-alat zaman dulu gitu loh Kak. Akhirnya diolah lagi, terus jadi sesuatu yang baru. Itu menurut gue keren banget. Iya. Cuma gue lupa kontennya yang Peanuts yang dia tuh bikin. Lu ada nggak ngeliat di Twitter yang dia bikin foto tapi kayak Nintendo gambarnya? Iya. Itu keren banget sih. Gue jujur ya pada saat itu langsung cari ini alatnya pakai apa atau nggak aplikasi apa gitu. Ternyata ada gitu. Tapi dia benar-benar bisa berpikir sejauh itu sih. Keren. Nah itu step up-nya berarti otomatis lu belum sampai sana gitu. Iya, maksudnya kalau ngelihat kalau lu nanya tadi kan menurut lu udah kreatif belum? Enggak sih, menurut gue masih banyak banget orang yang lebih kreatif. Dari cara marketing sosial medianya, bikin captionnya dan lain-lain. Itu kalau- konsepnya. Itu di Jakarta ya. Kalau misal orang Bengkulu lu Gila nih, enggak tahu gue, nggak bisa nilai. Yang bisa nilai kita kan dari orang lain. tapi lu pernah ada ketemu orang Bengkulu nggak? Misalnya di satu kerjaan kayak gitu, lu ngobrol bahasa Satu kerjaan gue kemarin, jadi ada namanya BSM Entertainment. Jadi dia itu penyewaan video gitu, tapi orang Bengkulu semua. Oh ya? Terus pada Keren ngobrol sih tuh, itu. nyablak ya? Iya, ngobrol biasa, ya gitu sih. Cuma itu doang. Lu ada ikut perkumpulan Bengkuluers gitu kan di Jakarta? Nggak Kan ada. biasanya ada, maksud gue. Iya, ada, Kayak cuma- kemarin tuh ya, bentar. Ada, gue makan bakso di kalendernya itu ada tulisannya perkumpulan Sleman, perantau Sleman. Gitu. Ini serius, ada dia gathering, ngomongin mungkin kerjaan. Tapi Bengkulu tuh ada, cuma nggak aktif. Kayak ya gitu nggak aktif. Pertemuan Bengkulu gitu nggak ada acara. Ada sih waktu itu kayak bukber gitu, Ramadan. Cuma setelah itu kayak nggak ada lagi. Orangnya seru-seru nggak? Ya seperti orang Bengkulu pada umumnya, maksudnya kayak teman-teman gue sendiri aja. Tapi kalau bisa teman-teman gue yang deket dari Bengkulu ada. Terus kalau tiap Yang ke ketemu, Jakarta gitu? yang di Jakarta juga. Dan lu tiap ketemu tuh kayak bener-bener lu kayak refresh gitu, refreshing otak lu sendiri. Oh sekarang kayak gini loh di Bengkulu ada ini, ada siringnya. Enggak aja, gila ya. Enggak, paling bener-bener ngomongin hal-hal yang bodoh kayak ya gitu, kayak yang biasanya temannya sama gua. Bikin cerpen enggak? Enggak. Cerpen Bengkulu. Gila. Anjir, keren banget. Gitu. Lo dapet pacar di Jakarta apa di Bengkulu? Di Malang. Oh di mana? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow, Wow. bertahan lama ya. LDR berarti atau gimana? Enggak, jadi Jakarta juga. Oh jadi bareng-bareng. Bareng-bareng. Wow, itu tuh ya ternyata dari sekian banyak cerita. Anjir. Makanya gue tuh kayak kenapa ya ini gue mau ke Jakarta ya? Enggak, tapi itu bukan. Oh ya, bukan satu-satunya alasan untuk Enggak. Malah bukan alasan utama. Jadi waktu itu malah gue pernah sampai pokoknya intinya sebelum ke yang ini, gue tuh udah kayak pokoknya kalau yang ini nggak keterima ya udah aku pulang ke Bengkulu. wow, taruhannya kayak gitu ya? Iya. Ya memang kayak gitu. Karena udah kesel banget. Kayak waktu itu net kan yang nggak keterima, gue udah sampai tahap terakhir Kak, capek banget. Makanya gue tuh kayak kesel banget waktu itu nggak keterima. Tapi pasti jadi booster kan pacar lo? Iya dong. Salah satu Ya udah aku Jakarta juga. Iya. Menurut gue tuh itu usaha, kan ada kan orang udahlah yang penting aku di Surabaya, misalnya aku di Surabaya kamu di Jakarta, ya udah kalau nggak mau ngalah gitu. Menurut gue tuh kayak lo harus berusaha gitu biar sekota, kerjaan lu tuh harus usaha gitu. Nggak kayak Rangga sama Cinta ya? Kalau Iya. Rangga sama Cinta, gue pokoknya gue di New York kan. Kalau Rangga gue di Jakarta aja kan Kayak gitu. gitu deh. Tapi pada akhirnya nyesel kan. Balik deh Jakarta. Apalagi Van? Udah maghrib nih. Udah maghrib. Ini baru 49 menit Van, masih lumayan.
Gue sih biasanya 1 jam, dikit 10 menit lagi gitu. Oke. Apa lagi ya? Berarti banyak intinya mendorong lu selain diri lu sendiri. Ada faktor keluarga. Tapi pada akhirnya keluarga lu ke Jakarta juga sebenarnya? Apa memang ada di Jakarta? Sekarang sih adik gue di Jakarta juga. Yang kedua si Adam. Terus ibu juga gue angkut ke sini juga sih. Lu angkut? Iya. Lu yang angkut? Enggak, gila. Maksudnya daripada dia sendirian di Bengkulu ya kan, mending ikut kita aja gitu. Awalnya di Bengkulu aja? Di Bengkulu sendirian. Sama adik gue yang kecil waktu itu. Kan sekarang adik gue yang kecil udah di Bandung juga. Daripada ibu sendirian, jadi ikut. Berarti bokap lu dulu, nyuruh ke Jakarta? Nyuruh ke Jakarta? Bukan nyuruh keluar kota pokoknya. Bokap lu merantau juga ya dulu? Merantau juga. Pasti, itu pasti sih. Biar ngerasain. Iya, Parah. mudahnya kayak gitu ya. Mudahnya biar ngerasain, nggak tahu apa yang dirasain. Gue pernah ya pas kuliah bener-bener kayak makan tuh berdua sama teman gue 1 piring. Tahu telur tuh harganya 8.000, 7.000 gitu. Gue pernah ke Malang. Bener-bener semua itu sahabat terbaik gue banget sih. Kita makan 1 piring berdua. Tiap hari tahu telur? Enggak lah. Waktu itu lagi gak ada duit, bener-bener lagi gak ada duit. Tidur di restoran. Anjir, kangen dah. Kalau sekarang tahu telur gerobaknya bawa ke kantor bisa. Di Jakarta nggak ada tahu telur yang enak tau. Oh ya, udah searching loh. Udah, cowok gue sama gue tuh suka kayak kangen. Iya, kangen makanan Malang. Dulu tuh pernah nemu 1, tapi kayak jauh banget sih sama Malang, nggak ada yang seenak Malang. Nggak ada yang seenak Malang. Nggak ada Iya, yang bener sih. seenak Malang. Malang itu best place untuk hidup sebenarnya. Sebenarnya, tapi makin sempit sekarang. Iya betul. Tapi kayak gue cerita sama anak-anak Malang yang kuliah di sana ya, maksudnya Malang tuh selalu ngasih yang terbaik buat mama baba. Mama baba apa sih? Maba-maba. Maba-maba. Iya. Kirain mama baba. Maba-maba tuh kayak lu mahasiswa baru baru yang datang sini tuh langsung cuacanya dingin gitu. Iya, dan itu enak kemana-mana, jadi lu explore. Lu kalau jadi mahasiswa di Malang tapi nggak kemana-mana, sayang banget. Iya, sampai teman gue drop out loh. Anjir. Iya seriusan, saking magernya, saking enaknya gitu. Menarik kan? Gitu ya. Lumayan juga ya. Lumayan. Lu tahu nggak tadi lu ngomongin apa? Sadar nggak sih? Apa? Apa yang lu omongin tadi? Enggak, lupa. Lu omong aja gitu. Ngomong. Tapi nggak sampai merembet-rembet ke pribadi, ada nggak sih? Nggak. Terus kayak di-cut maksud gue. Nggak usah. Nggak usah ya, udah biar aja. Kayaknya enggak sih, biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang. Kayaknya nggak ada hal-hal yang. Kayaknya nggak ada sih kak. Nggak ada. Kayaknya. Bengkulu, Jakarta apa Malang? Malang. Jakarta no. Jakarta tuh buat kerja doang tau. Gue cerita ya. Jadi tuh yang pas gue sempat kerja di Bandung, itu nggak enak banget. Karena lu nggak termotivasi buat kerja, tau nggak lo? Yang gue cerita kemarin. Oh, yang lu mager. Iya, jadi kayak lu tuh kalau di Jakarta kan pagi lu bergegas, terus lu bener-bener kayak aduh ngapain lagi. Cuma kalau misalnya di Bandung gitu-gitu bukan kota-kota yang menurut gue pribadi buat kerja kayaknya no deh. Oh iya sih, gue bisa kebayang sih. Kalau misalnya gue pindah ke Bandung ya kan, wah mager sih. Liburan tuh bukan kayak liburan lagi, tau nggak? Nggak asik jadinya. Nggak asik jadi. Kecuali tuh sana dagang kuliner mungkin masih make sense itu gitu masih ya. enak. Tapi kalau untuk kayak kerja kantoran no lah ya. Enggak sih, kalau menurut gue mending Jakarta deh. Kalau kerja kreatif Sampai lu capek banget nih, sampai umur lu kayaknya udah ngerasa udah deh kayaknya gitu. Ya udah. lu nyuruh nggak orang untuk merantau ke Jakarta? Menurut gue dia harus merantau dari daerah yang sebelumnya dia tempatin sih. Nggak harus ke Jakarta. Tapi Harus merantau. Kalau dia dimarahin orang tuanya? Lu kasih pengertian yang lebih. Iya kan biasanya kayak gitu. Iya. Temen-temen gue juga kak yang di Bengkulu kayak nggak boleh ngerantau gitu gara-gara orang tua. Cuma tuh sesuatu yang bakal lo dapet ketika lo merantau tuh lo nggak bakal menyesali gitu loh. Bener-bener kerasa. Hidup lo jadi kayak roller coaster. Lu tuh bertaruh, iya. Lu tuh bertaruh sama hidup lu.
Sih gue setuju sih. Gue juga kayak gitu, bertaruh hidup gue. Kalau misalnya nggak kayak gitu ya gue kayak gitu aja. Iya benar. Hampir semuanya kayak gitu. Tapi ya namanya taruhan ya. Ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Tapi katanya keberuntungan itu bisa dikejar. Benar. Gitu. Iya. Ditutup sama Mario Teguh nih kayaknya. Enggak. Tapi keberuntungan itu ya gitu Harus dibikin. Harus dibikin, bukan kita nunggu keberuntungan. Iya gitu. benar. Oke. Udah. Oke. 54 menit udah tutup kali ya. Oke. Atau mau pengen ada lagi? Udah. Ya udah, deh lo semua. Gak ada penutupnya lu.